Oke, selamat pagi anak-anak MEM yang di kelas 7. Kita lanjut materi kita ya anak ya. Nah, kita buka Microsoft Word-nya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat rumus matematika, mengetikkan rumus matematika di Microsoft Word. Yaitu kita mulai dari insert ya anak ya. Dari insert, kemudian di insert itu ada equation, ya. Ini equation. Oke. Nah, kemudian setelah kita pilih equation, ini langsung muncul kotak. Pastikan kita mengetikkan teks atau angka itu atau rumus itu berada di dalam kotak. Oke. Nah, sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita mau misalnya per. Ini menggunakan per. Berarti pilih fraction. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya. Kita buat seperti ini. Nah, misalnya 5/4. Oke, 5/4 sudah. Ini membesarkan. Nah, 5/4 kemudian arahkan kemari. Ini kan kursor masih di bawah, arahkan ke sejajar dengan garis pernya. Oke. Nah, kita buat misalnya tambah ya. Tambah, masuk lagi pernya ya, per. Misalnya ini juga ya. 8/4. Oke, untuk membuat samaringannya arahkan lagi ke tengah sejajar dengan lambang per sama dengan gitu. Oke nak ya. Nah, seperti itu untuk membuat rumus matematika yang menggunakan menggunakan per ya. Oke, lanjut yang kedua ya. Yang kedua kita mulai lagi dari insert, kemudian equation. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ada misalnya 3/5/4 gitu ya. Nah, caranya adalah kita masuk lagi ke fraction. Nah, di fraction ini kita buat lagi ini. Nah, misalnya 3/5/4. Berarti di sebelah kiri kita arahkan kursor yang kedap-kedip lagi. Ini 3, arahkan kemari, 5 sini 4 ya, atau kali arahkan lagi ya, per ya. Ini arahkan lagi ke belakang nak, misalnya 3 ya, 6/4. Nah, begitu seterusnya nak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk menggunakan insert question. Kita bagaimana cara menggunakan perpangkatan. Ini dia ada pangkat. Nah, kayak gini ya. Nih. Jadi misalnya 50 pangkat 2 ya. Arahkan lagi dia sejajar. Ini kan pangkatnya di atas, kursornya di atas. Kembalikan kursor ke dalam keadaan normal. Misalnya ditambah, masuk lagi script. Kemudian di sini ada 30 pangkat 2. Oke. Nah, arahkan lagi dalam keadaan normal karena posisinya tadi kursor di atas. Klik lagi supaya kalau kita langsung buat seperti ini jadi hasilnya sama dengan itu pangkat. Jadi supaya normal, klik lagi dia sama dengan. Oke nah ya. Nah, begitu dia ya. Oke, kita lanjut bentuk yang lain, insert ya, equation. Kita masuk ke misalnya akar, penggunaan akar ya. Yang 2 akar 3, misalnya ini akar biasa, akar 16 ya. Oke. Nah, sama dengan arahkan kursornya dalam keadaan normal. Udah ini. Oke. Arahkan dia ya. Kemudian kita mau membuat hasilnya misalnya 4. Oke. Nah, tapi dia semua harus di dalam kotak, jangan di luar ya nak ya. Oke, itu yang mengenai akar. Insert equation, masuk lagi akar. Ini kan ada banyak, ada misalnya akar 5, akar 16 gitu ini, atau 3 akar 81 misalnya. Oke. Kemudian arahkan dalam keadaan normal ya. Ini klik dulu di luar dia supaya kembali ke normal. Klik di luar baru masukkan lagi ke kotak. Oke. Sama dengan
sama dengan. Oke. Nah, begitu ya nak ya. Nah, kita lanjut yang menggunakan misalnya di bagian insert equation. Equation apalagi yang belum kita pelajari nak di sini. Nah, ini kalau misalnya yang mau buat ini boleh 5 atau kita buat seperti ini. Kita hapus dulu yang di tengah ya, perhatikan ya, kita hapus yang di tengah ya. Perhatikan tadi kita menggunakan lambang lebih ini apa namanya, ini namanya parenthesis ya. Ini buka kurung tutup kurung, arahkan dia ke tengah. Kemudian kalau kita menggunakan par di dalam boleh ya, arahkan ke tengah kursor baru buat par, jadi dia di dalam kurung, bisa seperti ini nak ya. Oke, bisa kalian ikuti anak ya. Nah, mempercaya kalian bisa mengikuti itu ya. Tambah ulangi, arahkan ke pinggir, tambah masuk lagi ke insert, masuk lagi equation. Kemudian di dalamnya ini ada lebih buat lagi yang menggunakan fraction ya, 5/4 misalnya. Oke anak ya, bisa ya. Oke, nah yang berikutnya kita masuk lagi ke insert equation ya. Equation ini yang menggunakan sinus kosinus ya. Ini misalnya sinus 90 contoh ya. Kemudian apalagi yang belum kita gunakan nak? Insert equation, kemudian ini banyak ya nak, jadi nanti anak-anak boleh dicoba. Ini yang menggunakan matrix nih, matriksnya berapa gitu ya, ini boleh. Nah, ini penggunaan matrix nih. Oke, boleh diikuti ya nak ya. Nah, itu materi kita hari ini ya nak ya. Oke, nah kalau sudah itu mengenai rumus matematika. Nah, mungkin nanti ujian di UTS ada yang belum mengajari, yaitu ada di insert, ada simbol ya nak ya. Perhatikan simbol ya. Oke, insert, kita masuk ke simbol. Nah ini. Nah ini untuk simbol menggunakan V. Nah jadi menggunakan ohm atau sigma, nah ini, atau lebih besar, lebih kecil sama dengan ya. Jadi semuanya di sini adalah simbol matematika ada di sini ya. Oke, jadi nanti boleh dicoba ketika mempraktekkan disuruh matematikanya, guru matematikanya mengertikan, boleh dicoba-coba ya nak ya. Ini adalah mengenai simbol semua ya nak ya. Oke ya, itu adalah mengenai simbol. Oke. Nah, kemudian kemarin mengenai page number kita sudah ya nak ya. Page number sudah ya. Nah, ada di sini yang belum kita bahas. Nah, yaitu mengenai chart. Ini insert chart. Ini membuat apa? Nah, ini membuat grafik ya nak ya. Contoh, ini bentuk grafik kita ada line, ada V, ada bar, ada kolom. Nah, contoh kolom ya ini. Nah, ini. Oke. Nah, begitu kita oke kan? Nah, ini akan masuk seperti ketampilan Microsoft Excel. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan di sini lansia, kategori lansia, kemudian dewasa, remaja, anak, misalnya ini kita buat ini misalnya yang apa namanya ya, yang sudah apa namanya itu, apakah yang sudah disuntik apa contohnya ya, divaksin ya, yang sudah divaksin ya di bulan Januari contohnya.
Nah, contoh pemberian vaksin di bulan Januari untuk lansia berapa gitu ya. Nah, di bulan Februari, kemudian di bulan Maret ya, ini kita buat berapa yang udah divaksin untuk kategori lansia di Januari ini. Kemudian ini misalnya 100, ini misalnya 50. Nah, jadi nanti grafik itu langsung jalan, nak. Grafik itu langsung jalan semua ini, nak ya. Ini 98, 85 ya, 87, 86, 78, 90, 95, 65. Oke. Nah, jadi grafiknya langsung jalan ini. Nah, langsung muncul dia. Oke, kalau sudah kita ketikkan ini datanya ini, misalnya data penggunaan lansia ya. Nah, boleh kita close. Nah, oke, mau kita close. Bisa kira-kira, nak ya? Nah, bisa ya. Jadi insert chat itu fungsinya adalah untuk membuat grafik ya, nak ya. Oke, kalau sudah sampai di sini materi kita, nak, Mem harap kalian bisa memahami materi kita hari ini, dan Mem harap anak-anak Mem tetap semangat di dalam pembelajaran ya, nak ya. Oke, see you, bye bye, God bless you.